Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Wang Lin bergegas menuju Tide Abyss di negara setan selatan untuk menyelamatkan You Yi dari segel tetua sekte pedang Dalau. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada saat ini, di kedalaman Tide Abyss, ada hamparan kabut hitam yang luas. Ada beberapa orang yang duduk di tanah terbuka selebar 1000 kaki di dalam kabut hitam ini. Salah satu dari mereka adalah seorang pria paruh baya. Orang ini sangat tampan, tetapi ada sedikit sifatnya yang berbahaya di wajahnya. Sekali waktu, dia mengeluarkan aura ambisius. Dia duduk dalam posisi lotus di tengah, dan ekspresinya dingin. Untaian tebal energi kematian berputar di luar tubuhnya saat dia memegang tengkorak berbentuk aneh di tangan kanannya dan terus membelai itu. Matanya terbuka dan tertutup. Ketika matanya terbuka, dia melepaskan tatapan yang begitu gelap dan suram sehingga itu akan menyebabkan hati siapapun yang bertemu dengan tatapannya runtuh. Ada 4 orang yang duduk dalam posisi lotus di sebelahnya. Keempat orang ini semua mengenakan jubah biru dan memiliki pedang besar di belakang mereka. Setiap ekspresi mereka suram seperti miliknya. Tepat pada saat ini, kabut hitam di depan mereka tiba-tiba bergolak. Seorang tokoh dengan cepat keluar dari kabut, mengungkapkan seorang pria mengenakan biru juga. Wajahnya pahit ketika dia berkata, "Keserakahan senior, binatang buas di dalam kabut tidak menyebar, dan ada lebih dari sebelumnya." Pria paruh baya itu tamak. Dia mendengus dingin dan berkata, "Akulah yang meremehkan tempat ini. Semua binatang buas di sini diambil dari luasnya ruang dan kemudian diperkuat oleh kekuatan misterius di sini. Itu wajar bagi binatang buas kuat untuk muncul di sini." Pada saat ini, seorang murid sekte pedang Dalau yang tetap diam berkata, "Keserakahan senior, ada terlalu banyak binatang buas ini, dan masing-masing dari mereka sangat sengit. Biasanya, jenis-jenis binatang ini sangat terkenal, tetapi junior sudah lama berpikir tetapi tidak bisa mengingat jenis binatang apa itu." Orang ini sedang duduk dalam posisi yang sangat menarik. Seolah-olah semua murid lain duduk bersamanya sebagai pusat. Keserakahan memandang orang itu. Dia tahu bahwa orang yang berbicara ditempatkan sangat tinggi di dalam hati semua murid ini. Itu karena dia adalah kepala saudara magang senior mereka, Chen Long. Orang ini adalah murid tercinta Sword Saint Ling Tianhou dan sangat licik. Dia juga menyembunyikan kultivasinya dengan sangat baik sehingga keserakahan harus melihat beberapa petunjuk untuk melihat beberapa petunjuk. Di permukaan, orang ini berada pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi pada kenyataannya ia berada pada tahap awal ascendant. Meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara 12 swords, bahkan Chou Nu, yang telah mencapai tahap pertengahan ascendant, sangat hormat padanya. Setelah mendengar kata-kata Chen Long, keserakahan merenung sebentar dan berkata, "Binatang buas ini memang sangat aneh, bahkan saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ruang adalah tak terbatas, dan langit bekerja dengan cara yang misterius, sehingga tidak mungkin bagi para pembudidaya untuk mengetahui semua bentuk kehidupan. Binatang buas ini kemungkinan tersedot oleh fase pasang yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali. Aku takut mereka sudah lama di sini, jadi tidak mengejutkan untuk tidak mengenali binatang ini." Chen Long tidak lagi berbicara dan semua orang diam-diam merenung. Gelombang raungan tajam perlahan datang dari dalam kabut hitam. Di tepi kabut hitam, ada binatang buas yang beberapa puluh kaki lebarnya, memiliki rambut hitam, dan mulut yang tajam. Itu mengepakkan sayapnya saat memerintahkan daerah untuk dikelilingi. Mata merahnya melepaskan cahaya yang intens dan dingin, dan mulutnya yang panjang akan menyebabkan hati siapapun yang melihatnya gemetar. Jika Wang Lin melihat binatang buas ini, ia akan segera mengenali mereka sebagai binatang buas. Namun, binatang buas ini tidak berwarna keemasan ungu. Wu Ma, yang berada di sebelah Chen Long, memiliki ekspresi kecewa saat dia berbisik, tubuh Shen Hou telah dimakan oleh mereka, bahkan jiwa asalnya tidak bisa melarikan diri. Chen Long mengungkapkan ekspresi pahit. Dari 12 pedang, selain Wei Yan, yang meninggal, dan Zishu dan Haiju, yang tinggal di luar, 9 anggota yang tersisa semuanya mengikuti keserakahan ke jurang pasang surut ini. Keserakahan menyebutkan bahwa setelah dia mengamati tempat ini untuk sementara waktu, dia menyimpulkan bahwa harta terbesar di tanah roh iblis ada di Tide Abyss ini. Semua orang di samping Chen Long tergoda oleh kata-kata keserakahan. Mereka secara pribadi telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya dan hal-hal eksotis yang akan membuat mata siapapun merah tersedot ke tanah roh iblis di Laut Roh Setan Timur. Dapat dikatakan bahwa tujuan mereka untuk datang ke sini, selain mendapatkan warisan iblis kuno, adalah untuk mendapatkan barang-barang ini. Chen Long selalu tenang. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang salah, dia tidak bisa menemukan alasan untuk menolak. Namun, dia memang membuat rencana, dia tidak memiliki semuanya masuk bersama. Sebagai gantinya, dia menyuruh mereka bertiga berpisah menjadi kelompok lain dengan Chou Niu sebagai pemimpin untuk masuk dari pintu masuk yang berbeda.
Mereka terus berkomunikasi satu sama lain dan bahkan meninggalkan Zishu dan Haiju di luar. Ketika mereka baru saja memasuki Tide Abyss, semuanya sangat lancar. Namun, ini segera berubah begitu keserakahan mengambil beberapa item yang tidak diketahui dari sebuah gua. Mereka tiba-tiba diserang oleh binatang buas misterius ini dan terjebak di sini. Mereka tidak dapat melarikan diri dan telah terperangkap di sini selama hampir 100 tahun. Meskipun 100 tahun terdengar lambat, itu berlalu dengan sangat cepat bagi mereka. Mereka terjebak di jurang ini tanpa siang atau malam. Kabut gelap mengelilingi mereka, dan jika mereka berani keluar, mereka akan bertemu dan diserang oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Saudara muda Shenhou meninggal selama upaya terobosan paksa. Meskipun dia menggunakan energi pedang master sebelum dia mati dan membunuh beberapa binatang buas, jumlah mereka terlalu banyak. Chen Long tahu bahwa bahkan jika mereka mengumpulkan semua energi pedang, mereka tidak akan bisa pergi dari sini. Ini tidak bisa bertahan. Chen Long menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan memandang serakah. Tindakannya segera menyebabkan 4 murid The Low Sword Sect lainnya berdiri. Mereka berdiri di posisi yang mengelilingi keserakahan. Ekspresi Great masih suram saat dia tertawa serak. Rekan-rekan keponakan laki-laki, apa artinya ini? Chen Long berkata, dengan nada serius, Great and Senior, Junior ingin tahu apa yang Anda dapatkan di gua itu. Mata Great mengungkapkan sedikit ejekan ketika dia berkata, kamu ingin tahu? Dengan itu, dia menampar tasnya memegang dan telur berbentuk oval muncul di tangannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di telur ini, diselimuti aura kematian. Tatapan Chen Long jatuh pada telur sejenak. Setelah sekian lama, dia telah mendapatkan beberapa pemahaman tentang Great. Budidaya Great terkait dengan kematian, jadi masuk akal jika Great menggunakan ini untuk membantu budidaya dirinya. Namun, itu tidak pasti apakah ini benar-benar apa yang telah ditemukan oleh Great. Bocah kecil, lelaki tua ini akan mengabaikan nada tidak sopanmu dengan mempertimbangkan wajah tuanmu sekali. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan saya karena kejam. Ketika saya mulai berkultivasi, kalian belum lahir. Tidak ada orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini hidup. Mata Great menjadi dingin. Meskipun suaranya lembut, di telinga murid-murid sekte pedang Dalou, itu seperti gemuruh guntur. Selain dari Chen Long, semua orang tanpa sadar mundur. Chen Long menunduk dan sedikit niat membunuh melintas di matanya. Dia dengan hormat berkata, tolong jangan salahkan kami, senior. Junior hanya tidak sabar. Bagaimanapun, kita telah terjebak di sini selama hampir 100 tahun. Great menutup matanya dan perlahan berkata, apa terburu-buru? Paling-paling tuanmu akan tiba dalam 100 tahun dan akan menyelamatkan kalian semua. Chen Long duduk dalam posisi lotus dan mulai merenungkan. Dia sudah menemukan sesuatu yang aneh tentang keserakahan. Keserakahan sepertinya ingin tinggal di sini dan tidak pergi, pasti ada alasan untuk hal tersebut. Sementara murid-murid sekte pedang Dalou memiliki ketidaksepakatan dengan keserakahan, Wang Lin bergegas menuju pintu keluar Tide Abyss di negara setan api. Wang Lin sudah mendengar tentang Tide Abyss ini dari Yao Sisue. Menurut Yao Sisue, token yang membuat bahkan orang-orang seperti mata Allseer memerah berada di dalam kedalaman Tide Abyss. Wang Lin juga menyadari bahwa Great dan murid-murid sekte pedang Dalou telah menghilang secara misterius 100 tahun yang lalu dan bahwa keberadaan mereka tidak diketahui. Dia memiliki tebakan berani bahwa kelompok Great juga telah pergi ke Tide Abyss. Jika kelompok Great keluar, maka itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika mereka masih di dalam, maka Wang Lin harus benar mempersiapkan pintu keluar di negara setan api untuk menutupi markasnya. Dia menggunakan teleportasi yang lebih besar, jadi dia bergerak sangat cepat menuju pintu keluar Tide Abyss di negara setan api. Sementara dia terbang, dia tidak bisa tidak mengingat adegan di mana dia bergabung dengan sosok abu-abu selama pengalamannya tentang warisan iblis kuno. Sosok berjubah abu-abu adalah orang yang mempraktikkan seni pembantaian surgawi. Pada saat dia menyatu dengan sosok abu-abu, dia merasa seperti telah mendapatkan pencerahan, dan jumlah untai energi pembantaian meningkat dari 1 juta menjadi 10 juta. Namun, pada saat energi pembantaian mencapai 10 juta, semua segel kehidupan bergabung bersama untuk membentuk simbol yang aneh. Simbol ini mengandung kekuatan 10 juta untai energi pembantaian. Pada saat itu muncul, segera meninggalkan kendali Wang Lin dan tercetak di antara alisnya. Simbol ini menembus tubuhnya dan mendarat langsung di jiwa asalnya. Itu terintegrasi dengan energi asal di dalam jiwanya. Saat keduanya menyatu, ada transformasi misterius yang segera memutuskan hubungan antara jiwa asal Wang Lin dan tubuhnya. Kemudian jiwa asalnya meleleh dalam waktu 3 napas waktu dan diserap oleh simbol itu. Kemudian semua vitalitas di tubuhnya berubah menjadi untaian gas abu-abu dan juga diserap oleh simbol itu. Wang Lin menyaksikan semua ini dari pandangan orang ketiga. Setelah mengalami tangan pertama ini, matanya mengungkapkan dingin yang tebal dan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyaksikan tubuh dan jiwa asalnya, segalanya, diserap oleh simbol yang terbuat dari 10 juta untai energi pembantaian.
Kemudian lambang itu keluar dari tubuhnya seperti parasit yang menyerap semua nutrisi dari tubuh inangnya. Kemudian simbol itu terbang keluar dengan bau darah dan dengan letusan berubah menjadi seutas energi pembantaian. Ini adalah energi pembantaian yang sebenarnya. Hati Wang Lin bergetar. Meskipun sudah beberapa waktu dan meskipun dia terbang sekarang, hanya mengingat adegan itu membuatnya merasa takut yang tersisa. Dia menarik napas panjang. Rasa dingin dan niat membunuh di matanya hampir meledak, tetapi dia segera menyembunyikannya jauh di dalam dirinya. Wang Lin tidak dapat membedakan apakah adegan yang terjadi di ruang misterius itu nyata atau palsu. Namun, dengan pemahaman Wang Lin tentang seni pembantaian surgawi, ia merasa itu tidak palsu. Wang Lin mengingat keadaan misterius tempat dia berada. Seolah-olah waktu sendiri telah turun ke tubuhnya dan memungkinkannya untuk secara instan memahami mantra hingga selesai. Ini memungkinkannya untuk memperdalam pemahamannya tentang mantra. Mereka yang dikaruniai surga bahkan bisa menciptakan mantra milik mereka di bawah kondisi misterius ini. Kemudian, dengan menggunakan simulasi yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat memperbaiki mantra yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mencapai kondisi yang nyaris sempurna. San Yun adalah seseorang yang melakukan itu. Bakat Wang Lin banyak berubah selama 800 tahun ini dan bahkan lebih banyak diubah oleh tubuh selestinya. Meski begitu, dibandingkan dengan bakat San Yun, yang bahkan membuat kagum demon kuno, bakatnya terlalu rendah. Dia tidak bisa membuat mantranya sendiri, tetapi dengan kecerdasan dan pengamatannya sendiri, dia memperoleh kejelasan dalam waktu sesingkat mungkin dalam ruang misterius itu. Dia lebih menentukan daripada San Yun dan langsung menyatu dengan sosok berjubah abu-abu yang menghilang pada tingkat tercepat. Harus dikatakan bahwa San Yun hanya mendapatkan kembali kejelasannya setelah sebagian besar ilusi menghilang. Ketegasan Wang Lin adalah aspek yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Olser tidak akan pernah menduga bahwa Wang Lin akan bisa mendapatkan rahasia seni pembantaian surgawi selama warisan iblis kuno. Maha melihat? Saya pernah berkata bahwa jika Anda tidak memunggungi saya tidak akan memunggungi Anda. Suara Wang Lin terdengar dingin saat bergema melintasi langit seperti angin. Seni pembantaian surgawi memang menakjubkan. Namun, Olser, Anda terlalu kejam. Untungnya, pemahaman saya rendah dan hanya terbatas pada 1 juta untai pembantaian. Jika pemahaman saya lebih besar dan telah mencapai 10 juta untai pembantaian, saya khawatir saya sudah menjadi simbol. Aku akan menjadi seutas energi pembantaian dan akan diserap olehmu. Saat Wang Lin terbang, dia menghela nafas panjang. Olser berjubah abu-abu mengatakan saat itu bahwa dia mengajari saya seni pembantaian surgawi karena domain saya. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya. Sekarang setelah aku mengingat kembali apa yang terjadi, aku khawatir itu karena Olser melihatku mengolah hidup dan mati di Suzaku sehingga dia memutuskan untuk menerimaku sebagai muridnya. Wang Lin menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya jernih. Dia berteleportasi dan menghilang. Aku agak paranoid tentang masalah ini, jadi aku tidak bisa segera membuat keputusan. Olser baik kepada saya, dan saat itu adalah pilihan saya sendiri untuk mempelajari seni pembantaian surgawi, tetapi dia tampaknya mendorong saya. Saya harus mengamati ini dengan hati-hati di masa depan. Namun, Olser terlalu kuat. Jika saya tidak memiliki kekuatan, saya tidak bisa membiarkan dia tahu saya tahu tentang semua ini. Adapun seni pembantaian surgawi, saya harus hati-hati mempelajarinya untuk menemukan celah. Wang Lin tetap berada di pintu keluar Tight Abyss di negara api setan selama beberapa hari. Dia tidak menempatkan batasan atau segel yang kuat. Sebaliknya, ia melakukan yang sebaliknya dan meninggalkan beberapa pembatasan sederhana namun sangat tersembunyi. Pembatasan ini tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi mereka dapat bertindak sebagai cara melacak orang. Jika seseorang keluar, pembatasan akan meninggalkan jejak pada mereka untuk ditemukan Wang Lin. Kecuali jika tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, mustahil bagi orang untuk mendeteksi jejak. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin membuang semua gangguan dan terbang menuju negara setan air. Dia akan memasuki Tight Abyss di sana dan menghabiskan semua upayanya mencari You Yi. You Yi adalah dermawannya, jadi Wang Lin harus menyelamatkannya. Selain menyelamatkan senior You Yi, ada juga kekayaan. Saat Wang Lin berteleportasi, matanya menyala. Saat itu, selama fase pasang, dia ingat dengan jelas melihat kekayaan melewatinya. Beberapa hari kemudian, di bagian barat negara setan air, di tempat yang disebut Laut Awan. Tempat ini tertutup awan hampir sepanjang tahun. Ada celah di tanah jauh di dalam lautan awan yang membentang sejauh beberapa kilometer. Ini adalah salah satu pintu masuk ke Tight Abyss. 4 pembudidaya, 2 pria dan 2 wanita, berdiri di luar lautan awan dan melihat ke dalam. Dari 4, salah satu wanita memiliki rambut disanggul dan 2 helai jatuh di dekat telinganya, seperti pohon willow. Ada beberapa kilau kristal di antara alisnya, dan alisnya yang berbentuk setengah bulan mengaksen matanya yang seperti mutiara. Wajahnya yang cantik, biji bunga matahari sehalus batu giok. Meskipun kecantikannya tidak tertandingi,
itu cukup untuk menutupi bulan. Dia tampak seperti berusia 20-an, tetapi sedikit kecerdasan di matanya mengungkapkan kedewasaan jauh di atas usia penampilannya. Dia mengenakan gaun putih, dan meskipun itu tidak pas, itu masih memperlihatkan lekuk tubuhnya dan sangat memikat. Penggarap pandai menghentikan penuaan fisik mereka, dan semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin lama seseorang bisa hidup. Hanya dilihat dari penampilannya, sangat sulit untuk melihat usia seseorang yang sebenarnya. Dibandingkan dengan wanita ini, wanita lain itu tampak agak biasa. Rambutnya yang panjang menjuntai di bahunya membuatnya tampak sangat lemah. Tubuhnya yang ramping membuatnya tampak seperti akan tertiup angin. Dia mengenakan warna pink, yang kontras membuat wajahnya terlihat sangat pucat. Dibandingkan dengan wanita yang cerdas, dia terlihat kurang memesona tetapi tampak lebih lembut. Ada seorang pria muda mengenakan jubah merah di samping kedua wanita itu. Dia dengan lembut berkata, "Dua saudara magang junior saya, tempat ini adalah pegunungan Laut Awan dari negara setan air. Saat itu saya tidak sengaja menemukan tempat ini dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Meskipun saudara magang senior Anda belum pergi ke alam surgawi, saya percaya lautan awan ini satu tingkat di atas alam surgawi. Kakak Murong, bagaimana menurutmu?" Pemuda ini terlihat cukup tampan. Ada juga rasa bangga seolah-olah dia adalah putra surga yang disukai. Pria lain yang mengenakan pakaian hitam dengan dingin berkata, "Memuaskan." Ekspresinya suram ketika dia menutup matanya dan berhenti berbicara. Pemuda berjubah merah itu tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan cara bicara singkat pria itu. "Saya percaya senior apprentice Brother Du tidak tinggal di sini untuk lautan awan." Wanita yang menakjubkan itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Pemuda berjubah merah itu tersenyum. "Aku tidak akan membohongimu, Junior Apprentice Sister Zhao. Ketika saya berada di lautan awan, saya menemukan celah di tanah. Saya khawatir itu adalah pintu masuk ke Tait Abyss yang dikabarkan." Wanita bernama Mata Zhao dipenuhi dengan kerinduan. Saat dia akan terus berbicara, pemuda hitam tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Pemuda di mata hitam bersinar dan dia berkata, "Sangat kuat." Sinar cahaya muncul di cakrawala dan berubah menjadi seorang pria muda mengenakan pakaian putih. Penampilan orang ini biasa saja, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Dia melayang di udara bahkan tanpa melihat 4 orang di bawahnya. Dia dengan dingin melihat ke awan dan kemudian mengambil satu langkah. "Itu dia!" Pria berjubah merah terkejut ketika dia melihat orangnya, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia memperhatikan bahwa kultivasi orang itu telah mencapai tahap ascendant. Pikirannya berpacu sebelum dia tersenyum dan berkata, "Apprentice Junior Brother Wang, harap tunggu." Pria muda berkulit putih adalah Wang Lin. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat mereka berempat. Dia tidak melihat pada dua wanita atau pemuda berjubah merah pertama tetapi pada pria hitam. Baginya untuk dapat menemukan saya dalam jarak 500 km berarti kultivasinya tidak lemah. Menilai dari energi spiritual celestial di dalam tubuhnya, dia pasti berada pada tahap awal ascendant. Mata Wang Lin tenang ketika dia melihat mereka satu persatu sebelum mereka mendarat di pria berjubah merah. Dia agak akrab dengan orang ini, dia adalah murid divisi merah sekte nasib surgawi. Di antara mereka berempat, selain dari pria berkulit hitam, 3 lainnya adalah semua pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir puncak. Namun, pria dari divisi merah itu jelas sudah setengah langkah ke tahap ascendant dan bisa mencapainya kapan saja. Dia mungkin takut akan ujian hidup dan mati ketika mencoba mencapai tahap ascendant, jadi dia tidak pernah mengambil langkah itu. Pria berjubah merah itu berkata, "Saudara magang junior, nama saya Du Jian." Setelah merenung sedikit, dia menyadari bahwa Wang Lin mungkin tidak tahu namanya. Wang Lin menggenggam tangannya. "Salam, Senior Apprentice Brother Du." Du Jian tersenyum ketika dia menunjuk pria berkulit hitam dan berkata, "Saudara Wang, ini adalah Murong Zhuo dari Sekte Tinta. Adapun dua ini, mereka adalah rekan pembudidaya dari Floating Cloud Sect." Pria berjubah hitam, Murong Zhuo, dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum menggenggam tangannya. "Rekan kultivator Wang, saya murid generasi keempat Ing Sekte, Murong Zhuo." Setelah Murong Zhuo selesai berbicara, Du Jian dan kedua wanita itu terkejut. Mereka bertiga belum pernah melihat Murong Zhuo berbicara lebih dari 5 kata dalam sebuah kalimat, jadi identitasnya sebagai penyendiri telah terukir dalam-dalam di hati mereka. Bahkan ketika mereka bertemu sesama kultivator di pertengahan ascendant, Murong Zhuo ini tidak pernah mengatakan banyak kata. Secara khusus, kata-katanya terfokus pada pengenalan diri. Mereka bertiga telah berkultivasi untuk waktu yang lama, dan untuk dapat berkultivasi selama ini, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa hormat dari teman sebaya. Wanita mempesona bernama Zhao menatap Wang Lin dengan mata yang indah dan tersenyum. "Senior Apprentice Brother Wang, si kecil ini adalah Zhao Yixuan, dan ini adalah adik magang junior saya, Su Fei." Su Fei,
Nama sederhana ini menyebabkan Wang Lin mengingat beberapa kenangan. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat wanita yang tampak lemah. Wanita itu membungkuk ke arah Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Su Fei menyapa saudara senior Brother Wang." Du Jian melirik Wang Lin dengan tatapan mendalam dan tersenyum. Apakah Junior Apprentice Brother Wang mengenal Junior Apprentice Sister Su? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak kenal dia. Hanya saja Junior Apprentice Sister Su memiliki nama yang sama dengan sesama anggota sekte dari masa muda saya." Du Jian samar-samar tersenyum. Dia menghindari topik ini dan berkata, "Junior Apprentice Brother Wang, apakah Anda datang ke sini karena Tide Abyss?" Dia tidak mencoba berpura-pura atau bertanya secara tidak langsung. Dia sangat mudah. Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. Persis. Mata Du Jian menyipit dan dia berkata, "Apprentice Junior Brother Wang, Tide Abyss sangat berbahaya. Bahkan jika Anda berada pada tahap Ascendant, itu masih akan sangat sulit. Kami berempat juga pergi ke Tide Abyss. Bagaimana kalau ikut dengan kami? Setidaknya kita bisa saling membantu." Wang Lin merenung sebentar. Dia tahu tentang bahaya Tide Abyss. Sebelum dia datang ke sini, dia menggunakan kristal yang diberikan Bei Lou untuk memeriksa bagian dalam Tide Abyss. Ada beberapa tempat yang berisiko untuk diseberangi bahkan dengan penanamannya saat ini. Jika Murong Juo tidak ada di antara mereka berempat, Wang Lin akan segera menolak. Namun, dengan Murong Juo di sana, situasinya berbeda. Meskipun dia hanya pada tahap awal Ascendant, untuk dapat mendeteksi Wang Lin yang berjarak 500 km berarti dia harus memiliki beberapa kemampuan. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Itu yang terbaik." Wajah Du Jian dipenuhi dengan senyum, tapi dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Tidak mungkin baginya untuk tidak curiga dan cemburu pada Wang Lin karena mencapai tahap Ascendant dalam waktu yang singkat. Dia jelas ingat bahwa ketika dia melihat Wang Lin saat itu, Wang Lin hanya seorang pembudidaya transformasi jiwa tahap pertengahan. Namun, dalam kurun waktu singkat seabad, Wang Lin telah mencapai tahap awal Ascendant. Juga, Wang Lin tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mencapai tahap Ascendant, dia tampak seperti seseorang yang telah mengambil langkah ke panggung Ascendant beberapa waktu lalu. Pasti ada alasan mengapa udik dari planet budidaya limbah ini mampu meningkatkan tingkat kultivasinya dengan begitu cepat. Dia juga bisa melewati cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap Ascendant, jadi aku khawatir masalah ini tidak sederhana. Juga, jika orang ini terus berkembang seperti ini, saya khawatir ketika dia pergi dalam 400 tahun, posisinya akan semakin tinggi. Ini berarti posisi divisi ungunya akan segera naik juga. Ada kebencian di hatinya, tetapi dia tidak mengungkapkan sepotong itu di wajahnya. Dia tersenyum lembut seolah-olah dia benar-benar bertindak seperti saudara magang senior yang baik hati. Namun, dia menghadapi Wang Lin, yang telah mengalami banyak situasi berbahaya pada Suzaku yang tidak akan pernah dialami banyak orang sepanjang hidup mereka. Berkat ini, ia telah lama menjadi sangat cerdik dan bijaksana. Itu benar-benar kebalikan dari apa gambar udik dalam hati Du Jian. Pengalaman hidup Du Jian benar-benar diabaikan dibandingkan dengan Wang Lin. Kelompok 5 tidak berbicara lagi dan langsung menuju pegunungan lautan awan. Awan memenuhi daerah itu, memberikan ilusi gunung dan laut. Pemandangan ini sangat spektakuler dan pada saat yang sama berisi rasa keindahan misterius. Mata indah Zhao Yixuan sesekali akan melihat Wang Lin di depannya. Dia tidak bisa melihat pria ini di depannya. Di tanah roh iblis, dia bahkan bisa melihat melalui hati para jenderal iblis itu. Dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 2,5 orang yang tidak bisa dia lihat. Sosok Wang Lin di depannya menembus lapisan awan dan menjadi lebih buram. Mata Zhao Yixuan tampaknya juga terhalang oleh awan dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Orang pertama yang tidak bisa dia lihat adalah Chen Long Dalo Swordsek. Ada kabut di sekitarnya, setiap kali dia mencoba untuk melihat lebih dekat, kabut itu akan berubah menjadi pedang yang mencegah gangguannya. Adapun orang lain, dia hanya bisa agak melihat adalah Murong Juo. Tatapan Zhao Yixuan menyapu Murong Juo. Murong Juo ini terkadang transparan dan jernih, tetapi di lain waktu ia seperti air hitam pekat. Perubahan konstan membuatnya sangat sulit baginya untuk melihat melalui pikirannya. Orang terakhir yang tidak bisa dia lihat adalah Wang Lin, yang tiba-tiba muncul. Di mata Zhao Yixuan, Wang Lin bahkan lebih misterius. Dia tidak memiliki kabut seperti Chen Long, atau perubahan konstan seperti Murong Juo. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengunci pikirannya. Dia tidak membutuhkan kabut atau ilusi, dia hanya perlu menutup pintu ke hatinya. Mata Zhao Yixuan mengungkapkan cahaya misterius, dan tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tampak santai menatapnya sebelum berbalik. Namun, tatapan ini seperti pedang tajam yang langsung menembus ke pikiran Zhao Yixuan. Apakah itu peringatan? Wang Lin ini sangat menarik. Bahkan Chen Long Dalo sekte-sekte hanya memperhatikanku setelah aku memperkuat mantraku. Adapun Murong Juo, dia hanya berhasil menemukan jejak mantraku,
Tapi Wang Lin ini segera menyadari sesuatu yang tidak normal saat aku berniat untuk bergerak. Mata Zhao Yishuan mengungkapkan sedikit ketertarikan, tapi itu segera tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Wang Lin terbang, matanya menyala dan dia menunjukkan senyum dingin. Keempat orang ini sangat menarik, mereka masing-masing memiliki skema mereka sendiri, dan mantra mereka tidak lemah. Namun, di antara empat ini, salah satu yang tidak boleh diremehkan adalah wanita bernama Su. Dia terus-menerus mengeluarkan perasaan aneh. Mereka berlima dengan cepat melewati awan. Segera, jurang yang dalam muncul di depan mereka. Jurang ini sangat luas, lebarnya lebih dari 100 kaki. Adapun panjangnya, itu lebih dari 10.000 kaki, memanjang dari pandangan ke awan. Jurang ini tampak seperti mulut yang tersembunyi di tanah, tetapi juga tampak seperti diciptakan oleh mantra. 5 dari mereka dengan hati-hati terbang ke jurang. Wang Lin tidak di depan tetapi di sebelah kanan. Saat terbang, dia juga mengamati dinding jurang. Dindingnya sangat halus, seolah-olah mereka telah dipotong oleh senjata tajam. Ketika tangan kanan Wang Lin menyentuh dinding, dia segera merasakan sensasi dingin memasuki tubuhnya melalui jari-jarinya. Saat 5 terus turun, lingkungan sekitarnya secara bertahap menjadi gelap. Namun, kegelapan ini tidak ada artinya bagi para pembudidaya. Mereka memiliki energi spiritual surgawi yang terkondensasi di mata mereka, memungkinkan mereka untuk melihat segalanya. Semakin banyak mereka turun, semakin banyak retakan bercabang mulai muncul, membentuk jalur yang membelah seperti cabang-cabang pada pohon. Setiap cabang seperti gua gelap gulita. Bahkan dengan energi spiritual surgawi terkondensasi di mata mereka, beberapa gua terlalu gelap untuk dilihat. Saat jalur percabangan berangsur-angsur bertambah, tubuh Du Jian tiba-tiba berhenti di udara. Ekspresi Murong Zhuo masih dingin. Ketika dia melihat Du Jian berhenti, dia sedikit mengernyit tetapi tidak berbicara. Kedua wanita itu, Zhao Yishuan dan Su Fei, berhenti dan melihat sekeliling mereka. Jalan bercabang ini seperti mulut raksasa menunggu mangsa datang. Semua orang, saya percaya ada beberapa harta di dalam celah ini. Saya percaya bahwa saat kita melangkah lebih dalam, akan ada lebih banyak retakan. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendapatkan harta, jadi sekarang semuanya tergantung pada kemampuan kami. Dengan itu, Du Jian melayang ke arah salah satu celah. Murong Zhuo ragu-ragu sebentar sebelum terbang menuju celah lain. Zhuo Yishuan tertawa kecil. Mengapa senior apprentice Brother Wang tidak melihat-lihat? Mungkin Anda akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Matanya tenang. Dia tidak mencari di sekelilingnya tetapi terus terbang ke bawah. Melihat punggung Wang Lin, mata Zhao Yishuan menyala dan dia berbalik untuk mengeksplorasi celah di samping. Adapun wanita yang tampak lemah, dia mengikuti Zhao Yishuan. Saat Wang Lin terbang, dia berbalik untuk melihat kemana kedua wanita itu pergi dan mulai merenung. Kenapa aku merasakan sesuatu yang aneh tentang mereka berdua? Sambil merenung, Wang Lin menarik pandangannya dan melihat ke bawah. Jurang tampaknya tidak berdasar, dan Wang Lin tidak tahu seberapa dalam ia pergi. Mereka sudah terbang lama sebelum mereka berhenti sekarang, tetapi mereka masih belum mencapai dasarnya. Kristal Beilou bahkan tidak bisa melihat bagian bawah Tide Abyss ini. Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa di sini ada koridor besar dan berliku yang menghubungkan 5 pintu masuk. Adapun pintu keluar, hanya ada 1. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak lagi turun tapi malah terbang kembali. Pada saat ini, dia segera mendeteksi tekanan berat dari atas. Jadi memang seperti ini. Ini hanya pintu masuk dan bukan jalan keluar. Jika saya mencoba untuk secara paksa pergi melalui pintu masuk, perlawanan akan menjadi lebih kuat. Setelah memverifikasi pikiran di dalam hatinya, Wang Lin berhenti di udara dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ada banyak celah di sepanjang dinding, dia hanya dengan cepat memindai mereka sebelum menarik pandangannya. Banyak orang pasti datang ke Tide Abyss selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika retakan ini benar-benar memiliki harta karun sebelumnya, aku khawatir semuanya sudah kosong sekarang. Lain 1000 kaki ke bawah adalah salah satu tempat yang sulit untuk disilangkan yang saya temukan dengan kristal. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melayang di udara. Tidak lama kemudian, Murong Zhuo turun dari atas. Dia mengangguk pada Wang Lin dan berdiri di sampingnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Rekan penggarap Wang, apakah Anda akrab dengan tempat ini?" Wang Lin menatap Murong Zhuo dan berkata, "Ada pohon kuno yang tumbuh di tebing 1000 kaki di bawah. Pohon ini sangat aneh, jadi fellow kultivator Murong harus berhati-hati." Murong Zhuo kaget. Dia mengangguk dan tidak lagi berbicara. Setelah beberapa waktu berlalu, Zhao Yishuan dan Su Fei terbang dengan Du Jian dekat di belakang mereka. Ketika kelima bersatu kembali, jelas bahwa tidak ada dari mereka yang panen, dan mereka terus turun. Kecepatan Wang Lin sedikit melambat, membuatnya jatuh di belakang kerumunan. Setelah merenung sebentar, Murong Zhuo ragu-ragu dan melakukan hal yang sama. Sekarang Du Jian yang ada di depan. Hanya butuh sekejap bagi mereka untuk melakukan perjalanan 1000 kaki.
Mata Wang Lin cerah saat dia melihat ke bawah ke kanan. Melalui kristal, ia menemukan bahwa ada pohon kuno yang tumbuh di sana. Pohon itu terlihat sangat normal dan tidak besar sama sekali. Namun, ketika Wang Lin pertama kali melihatnya melalui kristal, dia tiba-tiba merasakan krisis. Sekarang setelah dia semakin dekat, matanya tiba-tiba menyipit dan dia melihat sebatang pohon layu seukuran orang yang tumbuh dari tebing di kanan bawah. Akar lebat pohon ini tersebar ke segala arah. Setengah dari akar tergantung di udara dan sisanya mengalir jauh ke tebing. Posisi pohon ini agak cerdik, itu tepat di atas celah. Akar-akarnya menggantung ke bawah, membentuk tirai yang menutupi celah. Ini bukan satu-satunya pohon kuno di tempat ini. Dalam perjalanan turun, Wang Lin telah melihat 7 atau 8 yang lain, tetapi hanya yang ini memberinya rasa krisis. Ada sedikit kristal ungu yang bersinar di celah itu seolah ada harta karun di sana. Cahaya ini tampak sangat sederhana, namun memancarkan aura yang tajam. Terlihat jelas dari pandangan bahwa itu bukan benda biasa. Tidak perlu menggunakan akal surgawi, satu hanya perlu menggunakan mata mereka untuk melihat bahwa cahaya ungu adalah pedang terbang menusuk ke tebing. Begitu Du Jian melihat cahaya ungu, matanya menyala dan dia langsung berhenti di udara. Dia dengan hati-hati melihat pedang terbang dan berseru, pedang nasib surgawi. Setelah dia mengatakan itu, bahkan dua wanita, Xiao Yishuan dan Su Fei, terkejut dan melihat ke arah jurang. Wang Lin dengan dingin menyaksikan semua ini dan segera memperhatikan bahwa wanita yang tampak lemah bernama Su Fei tidak melihat celah tetapi pada pohon kuno yang tidak mencolok. Rasa dingin yang nyaris tak terlihat muncul di matanya. Du Jian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pedang terbang di celah dan berkata, dengan nada serius, aku tahu pedang ini, itu adalah pedang milik tuanku, yang maha melihat. Guru memberikan total 7 pedang, 1 untuk masing-masing dari 7 murid sejati, sebagai harta magis. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, 3 pedang menghilang bersama dengan pemiliknya. Ketika dia sampai di sini, dia menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan keraguan-raguan dan dia berkata, murid junior, Brother Wang, Anda seharusnya sudah mendengar tentang San Yun, kan? Ekspresi Wang Lin netral saat dia mengangguk. Du Jian menghela nafas dan berkata, ketika San Yun berada di masa jayanya, saya masih menjadi murid biasa dan guru belum menerimaku ke divisi merah. Namun, aku ingat pedang ini dengan baik. Ini seharusnya pedang divisi ungu yang diberikan guru kepada San Yun ketika dia menjadi murid sejati divisi ungu. Tatapan Wang Lin beralih ke pedang terbang di celah. Dia tidak berbicara. Ada kilatan kedinginan di mata Du Jian saat dia menggenggam tangannya pada Murong Zhuo dan kedua wanita itu. Brother Murong, Junior Apprentice Sister Zhao, Junior Apprentice Sister Su, pedang ini milik sekte nasib surgawi saya dan itu bahkan merupakan pedang divisi ungu. Bisakah Anda semua memberi saya wajah dan memberikan pedang ini kepada Junior Apprentice Brother Wang? Dia adalah murid dari divisi ungu sekte nasib surgawi saya, jadi memberikannya kepadanya seperti memberikannya kembali kepada pemilik aslinya. Juga, setelah dia mendapatkan pedang, posisinya di divisi ungu akan sangat berbeda dari sekarang. Suara Du Jian dipenuhi dengan ketulusan. Meskipun mata Murong Zhuo dingin, ada sedikit cahaya aneh melintas di mata mereka. Kata-katanya pendek. Tidak masalah. Kedua wanita itu secara alami juga tidak keberatan. Du Jian menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kebaikan ketika dia berkata, murid junior Brother Wang, meskipun tingkat kultivasi saya lebih rendah dari Anda, saya bergabung dengan sekte sebelum Anda. Saya harap Anda tidak keberatan saya memanggil Anda Junior Apprentice Brother. Pedang ini milik divisi ungumu, jadi kakak magang senior tidak akan mencurinya darimu dan tidak akan membiarkan orang lain mencurinya. Saya hanya berharap pedang ini akan bersinar seterang saat San Yun memilikinya. Wang Lin dengan tenang menatap Du Jian. Ekspresi Du Jian tidak ada yang abnormal tentang hal itu, dia memiliki senyum lembut di wajahnya. Kalau begitu terima kasih. Wang Lin tiba-tiba tersenyum. Dia memandang Du Jian seolah-olah sedang menonton seorang anak mencoba memainkan beberapa trik. Orang ini benar-benar berpikir bahwa ia adalah balita berusia 3 tahun. Ketika Du Jian melihat senyum Wang Lin, dia tiba-tiba merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia memang meremehkan Wang Lin. Dalam benaknya, kecuali udik dari planet kultivasi setengah sia-sia ini memiliki keberuntungan yang luar biasa, bagaimana ia bisa diterima oleh Olser sebagai murid? Dia pernah datang ke tempat ini sendirian sebelumnya, tetapi dia tidak datang ke sini secara pribadi. Sebaliknya, ia mengendalikan boneka dengan sedikit rasa surgawi di dalamnya. Boneka itu diserang oleh pohon kuno ini. Adegan ini sangat menakutkannya sehingga dia tidak berani datang ke lautan awan untuk waktu yang lama. Hanya setelah dia menemukan Murong dan yang lainnya, dia akhirnya membuat rencana untuk memasuki tempat ini hari ini. Dia yakin bahwa Wang Lin tidak akan dapat melihat rencananya. Bagaimanapun, pohon kuno itu terlalu biasa, dan di sepanjang jalan ada banyak pohon kuno yang sama yang tidak memiliki kemampuan menyerang sama sekali. Wang Lin menampar tasnya memegang dan pisau setengah bulan muncul.
Dia melemparkan bilahnya, dan dalam sekejap bilah setengah bulan itu terbang ke celah. Pisau setengah bulan itu terlalu cepat, segera mengambil pedang terbang dan terbang kembali ke Wang Lin. Semua ini terjadi sangat cepat, begitu cepat sehingga pohon kuno yang layu bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Pisau setengah bulan terbang kembali ke Wang Lin dan pedang terbang ungu mendarat di tangan Wang Lin. Dengan pedang terbang di tangan, mata Wang Lin menjadi dingin. Dengan remasan, pedang itu hancur berkeping-keping. Bahkan cahaya ungu menghilang sepenuhnya. Bagaimana pedang nasib surgawi ini? Jelas itu adalah pedang yang terbuat dari besi yang dibuat oleh seseorang untuk terlihat seperti harta magis untuk digunakan sebagai umpan untuk perangkap. Wang Lin menatap Du Jian. Pandangannya masih tenang. Ekspresi Du Jian jelek ketika dia mundur beberapa langkah dan meminta maaf. Junior Apprentice Brother Wang, saya salah menilai pedang. Sedikit kedinginan melintas di mata Wang Lin. Dia jarang memprovokasi orang lain, tetapi jika seseorang memprovokasi dia akan kejam. Ini adalah dunia kultivasi yang kejam. Jika seseorang terlalu lemah, mereka akan mati. Setelah mengambil langkah ke depan, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan hembusan angin langsung menyerang Du Jian. Ekspresi Du Jian sangat berubah saat dia dengan cepat mundur dan berteriak, "Apa artinya ini, Wang Lin?" Namun, sangat sulit baginya untuk menghindar di ruang sempit ini dengan tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia berteleportasi, dia tidak akan bisa menghindari mantra Wang Lin yang diresapi dengan Dao Wang Lin. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh Du Jian, yang memiliki harta penyelamat All Seer, itu mengirim Du Jian tepat di sebelah pohon kuno. Pada saat ini, lengkingan tajam datang dari pohon. Kemudian pohon kuno itu runtuh menjadi serangga terbang seukuran jari yang tak terhitung jumlahnya yang keluar seperti awan tebal. Bagaimana ini pohon kuno? Itu jelas ilusi yang dibentuk oleh sejumlah besar serangga yang berkumpul di sini. Serangga seukuran jari ini dapat mengubah warna mereka dan sangat tidak dapat diprediksi ketika mereka menyebar ke awan. Orang seringkali tidak dapat membedakan antara awan dan tebing dengan matanya. Sebagian besar waktu, hanya dengan kabur, awan serangga pasti sudah menerkam Anda. Setelah serangga-serangga ini muncul, mereka terbagi menjadi 5 kelompok dan menyerang semua orang. Ekspresi Du Jian sangat berubah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia secara pribadi menyaksikan betapa kuatnya serangga-serangga ini. Seluruh tubuh dan jiwanya dimangsa habis beberapa detik setelah serangga menggerogoti tubuhnya. Pada saat ini, dia menampar tasnya tanpa ragu dan mengeluarkan batu giok penyelamat yang diberikan All Seer padanya. Giok ini hanya memiliki 3 kegunaan. Dia telah menggunakan satu sejak lama, dan sekarang adalah yang kedua kalinya. Giok memancarkan cahaya berwarna pelangi dan segera menyelimuti seluruh tubuh Du Jian. Pada saat cahaya berwarna pelangi muncul, semua serangga berkelompok bersama bukannya menyebar. Mereka semua mengelilingi cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian dan kemudian suara berderak datang dari cahaya berwarna pelangi. Suara ini menyebabkan kulit kepala Du Jian menjadi mati rasa. Dia segera berteriak, "Selamatkan aku, kakak Murong! Selamatkan aku!" Murong Juo ragu-ragu sebentar sebelum tangan kanannya membentuk segel dan menekannya ke depan. Energi spiritual celestial di tubuhnya berputar dan kemudian sebuah sidik jari yang terbuat dari gas hitam muncul. Saat tangannya menekan ke depan, sidik jari hitam melesat ke arah Du Jian, yang dikelilingi oleh serangga. Ada ledakan keras ketika cetakan tangan hitam benar-benar menembus serangga dan bahkan melewati Du Jian seolah-olah semuanya transparan. Cetakan tangan hitam melewati segalanya dan mendarat di celah di dinding di belakang Du Jian. Adegan aneh ini menyebabkan ekspresi Murong Juo tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap serangga-serangga itu dengan ekspresi yang sangat buruk. Adapun Zhao Yixuan, dia menatap serangga dengan tatapan yang mendalam. Adapun Su Fei, ada sedikit perhitungan di matanya, tetapi segera menghilang karena tatapan Wang Lin tampaknya menyapu melewatinya pada saat yang tepat. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Wang Lin melihat serangga sama sekali mengabaikan mantra Murong Juo, matanya langsung menyala. Murong Juo maju selangkah dan tangannya membentuk banyak segel. Dia menggunakan mantra demi mantra, mengirim berbagai serangan ke serangga. Namun, tanpa kecuali, semuanya terbang menembus serangga. Suara berderak berlanjut, dan cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian dengan cepat redup. Du Jian mengungkapkan secercah keputusasaan, tetapi pada saat ini, pikirannya tiba-tiba menjadi jernih. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan dengan cemas berteriak, "Wang Lin, saya tahu beberapa rahasia guru. Jika Anda menyelamatkan saya akan memberitahu Anda semuanya." Wang Lin benar-benar mengabaikan Du Jian dan melihat serangga sebagai gantinya. Serangga ini sangat aneh. Pada awalnya mereka menyebar untuk menyerang semua orang, tetapi ketika mereka melihat cahaya berwarna pelangi dari Du Jian, mereka semua segera berkumpul. Zhao Yixuan bermain dengan rambutnya dan dengan lembut berkata, "Setelah serangga-serangga ini melahap senior apprentice Brother Du, kita akan menjadi target selanjutnya. Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi."
Tepat pada saat ini, cahaya berwarna pelangi di sekitar Du Jian tiba-tiba runtuh. Pikirannya bergetar ketika dia segera mengaktifkan penggunaan terakhir dari harta yang menyelamatkan nyawa, menyebabkan batu giok hancur. Namun, suara berderak seperti lonceng yang bergema di dalam hatinya, menyebabkan jantung Du Jian berdetak cepat. Du Jian mengepalkan giginya dan mengatakan rahasia terbesar di hatinya. Wang Lin, saya tahu rahasia divisi ungu Anda, saya tahu mengapa San Yun mengkhianati guru saat itu. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan memberitahumu semuanya. Ekspresi Wang Lin netral saat melihat Du Jian. Dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya keemasan yang sangat terang segera muncul di tangannya. Cahaya keemasan ini adalah salah satu dari 11 simbol emas dari gua. Emas ini sangat cerah, seperti matahari, karena menerangi semua kegelapan di daerah itu. Serangga yang mengelilingi Du Jian mengeluarkan dengungan keras dan dengan cepat menyerang simbol emas di tangan Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia tahu bahwa penilaiannya benar. Serangga ini sangat sensitif terhadap cahaya, atau lebih tepatnya, mereka memakan cahaya. Wang Lin mundur beberapa langkah saat dia menampar tasnya memegang dan sikat kristal muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, beberapa simbol emas muncul. Serangga terpecah menjadi kelompok-kelompok ketika mereka mengelilingi setiap simbol dan mulai melahap mereka. Tangan kanan Wang Lin terus bergerak dan simbol dibentuk satu persatu. Sebenarnya tidak ada banyak serangga sama sekali, hanya beberapa ratus. Namun, karena mereka masing-masing seukuran kuku dan memiliki penampilan ilusi, sepertinya ada ribuan dari mereka. Semua serangga mengerumuni lebih dari 10 simbol dan mulai melahapnya. Adegan ini mengejutkan semua orang, terutama kedua wanita itu. Untuk pertama kalinya, kedua wanita itu mengungkapkan ekspresi yang sama, syok. Ekspresi identik ini mendarat di mata Wang Lin, dan mereka mengejutkannya. Dia akhirnya mengerti mengapa dia selalu mendapat perasaan aneh dari keduanya. Namun, dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Dia segera bergerak maju, tiba di sebelah Du Jian, dan tangannya mengulurkan tangan. Du Jian, bagaimanapun, adalah murid All-Seer, dia adalah murid ketujuh dari Divisi Merah. Meskipun dia belum mencapai tahap Ascendant, mantranya masih luar biasa. Pada saat krisis ini, dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan beberapa esensi darah jiwa asal. Darah ini melayang di udara dan berperilaku seperti mendidih dan berbentuk bola kecil. Bahkan dengan kultivasi Wang Lin, jika dia menyentuh mereka, akan ada lubang di tubuhnya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Darah Du Jian meludahkan segera diterbangkan ke samping dengan gelombang lengan bajunya. Mantra ini yang menggunakan esensi darah jiwa asal tidak terlalu rumit. Hampir setiap kultivator mengenal mereka. Namun, ini adalah mantra yang paling melukai pengguna untuk membunuh musuh. Du Jian mengambil kesempatan ini untuk segera kembali. Dia menampar tasnya memegang dan potongan-potongan sarkoma hitam muncul di tangannya. Ada keengganan untuk berpisah dengannya di matanya. Meskipun sarkoma hitam ini jelek, itu daging kotor yang telah dia habiskan selama puluhan tahun untuk disempurnakan. Jika hanya sedikit saja yang menodai kultivator, mereka akan segera ditutupi dan diserang oleh kotoran. Itu adalah harta magis yang sangat ganas. Pada saat ini, dia mengepalkan giginya dan melemparkan semuanya ke udara. Sarkoma semua meledak di udara, dan awan kotoran segera bergegas menuju Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Saat dia melangkah maju, dia menunjuk ke kotoran dengan tangannya dan sungai di bawahnya muncul. Sungai bawah laut dengan cepat menyapu semua daging kotor pergi. Sungai bawah laut sudah menjadi sungai paling kotor di dunia. Ketika sarkoma memasuki sungai bawah, tidak hanya itu tidak melemahkan sungai, itu membuatnya lebih kuat. Du Jian memang sangat kuat di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan harta sarkoma ini akan membuatnya sehingga ia tidak akan pernah kalah. Namun, sebelum seseorang yang memiliki dao mereka sendiri, seperti Wang Lin, itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan Wang Lin kecuali dia mengambil langkah terakhir, hancurkan penghalang di sekitar jantungnya dan masuk ke tahap ascendant. Tangan kanan Wang Lin bergerak seperti kilat saat dia meraih Du Jian, yang matanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak mengajukan pertanyaan dan mengaktifkan energi spiritual celestialnya untuk segera memotong jiwa asal Du Jian dari tubuhnya. Lalu dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan gelombang, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk lingkup pembatasan seperti yang menjebak Yao Sisue. Lalu Wang Lin melemparkannya ke tasnya. Wang Lin melakukan semua ini dengan sangat cepat dan rapi. Meskipun Murong Juo ingin mengatakan sesuatu, itu sudah terlambat. Wang Lin berbalik dan melambaikan kuas di tangannya, menyebabkan simbol terbang kembali kepadanya. Serangga itu benar-benar mengabaikan semua yang sedang terjadi dan dengan pikiran sederhana melahap cahaya keemasan. Namun, lampu keemasan ini tampaknya tidak terbatas, tidak peduli berapa banyak mereka melahap, itu tidak berkurang sama sekali. Mata Wang Lin menyala dan dia menjulurkan jari telunjuk kirinya. Sebuah jari maut keluar dan langsung menembus simbol emas seolah-olah itu tidak ada.
Adegan mantra ini jelas melalui simbol dan semua kegagalan dari mantra Murong Juo segera menarik perhatian kedua wanita. Ada sedikit kejutan di mata Murong Juo ketika dia berkata, dengan nada serius, mantra kekebalan. Setelah dia mengatakan itu, ada sedikit keserakahan di mata Zhao Yixuan. Adapun Su Fei, ekspresinya netral, tetapi matanya menyusut. Hanya Murong Juo yang tidak memiliki keserakahan di matanya, hanya syok. Rekan kultivator, mari kita lanjutkan. Ekspresi Wang Lin normal. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga mengelilingi Wang Lin. Ini memberi Wang Lin kehadiran yang sangat mengejutkan. Tubuh Wang Lin mulai turun. Murong Juo tidak mengatakan apa-apa dan melakukan hal yang sama. Adapun para wanita, Zhao Yixuan dan Su Fei, mereka ragu tapi mengikuti. Namun, mereka menjaga jarak dari Wang Lin, mereka jelas takut padanya. Mantra kekebalan? Saat Wang Lin terbang, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa ada binatang buas yang memiliki kekebalan mantra, apalagi serangga ini. Jika mantra itu tidak berpengaruh, maka satu-satunya kebenaran adalah mantra itu tidak cukup kuat. Wang Lin mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou ke jarinya dan menyentuh salah satu serangga. Serangga itu segera bergetar tetapi tidak mati. Wang Lin mengungkapkan sedikit kejutan di matanya. Dia hanya memiliki satu sinar energi pedang Ling Tianhou yang tersisa. Menggunakan itu kurang dari 1% dari energi pedang sudah batasnya. Mereka berempat terus menuruni jurang. Adapun tempat berbahaya yang ditemukan Wang Lin dengan kristal dari Bei Lou, mereka bisa melewati mereka dengan bantuan Murong Juo, meskipun agak lambat. Selama masa ini, baik Zhao Yixuan dan Su Fei banyak membantu juga, terutama Zhao Yixuan. Mantra wanita ini sangat misterius. Itu sering terlihat seperti tidak ada yang terjadi, tetapi kekuatan sebenarnya mantra itu akan diam-diam menampilkan dirinya. Sebagai perbandingan, Su Fei tampak agak tidak memadai. Namun, setelah keraguan Wang Lin muncul, dia mengamati lebih hati-hati. Semakin banyak dia melihat, semakin dia yakin akan teorinya. Saya tidak berharap bertemu seseorang dari sekte itu di sini. Wang Lin menarik pandangannya dan tidak lagi memperhatikan mereka. Selama mereka tidak memprovokasi dia tidak ingin mengungkapkan rahasia kedua wanita itu. Adapun Murong Juo, mantranya bahkan membuat Wang Lin mengangkat alisnya. Mantra-mantranya sangat bervariasi, bahkan sampai sekarang Wang Lin belum melihatnya menggunakan mantra yang sama 2 kali. Wang Lin percaya bahwa dengan kultivasinya, ia bisa menang melawan Murong Juo, tetapi dengan mengorbankan cedera. Akan berbeda jika dia menggunakan harta, tetapi bagaimana mungkin Murong Juo tidak memiliki harta juga? Jika mantra pelarian Murong Juo sama menakjubkannya dengan pria tua pendek itu, dan jika Murong Juo ingin melarikan diri, Wang Lin tidak akan bisa menangkapnya. Jiwa lelaki tua pendek itu disegel dan terjebak di dalam bendera jiwa. Setelah menyelamatkan Yo Yi dan menangani masalah-masalah Tide Abyss, aku perlu meluangkan waktu untuk menumbuhkan mantra ini. Pada hari ini, dengan bantuan Murong Juo, keduanya bekerja bersama dan akhirnya mencapai bagian tengah bawah Tide Abyss. Hati Wang Lin bergetar, tapi dia segera menekan perasaan itu. Bahkan kristal dari Bei Lou tidak bisa melihat di bawah bagian ini. Namun, target Wang Lin sangat dekat. Menurut Ancient Demon Bei Lou, dia merasakan Yo Yi di sini. Namun, bahkan dengan kekuatan Bei Lou, dia tidak bisa menentukan lokasi Yo Yi. Wang Lin menggenggam tangannya. Saudaraku Murong, aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan mengikuti kalian semua. Dia merenung sebentar sebelum melihat wajah tenang Murong Juo dan berkata, aku senang bisa bertemu saudara laki-laki Murong dalam perjalanan menyusuri Tide Abyss ini. Jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Sangat jarang Wang Lin mengatakan hal-hal ini dengan kepribadiannya. Meskipun Murong Juo ini jarang berbicara, dia tidak pernah menahan diri ketika dia perlu bertindak dan tidak pernah diambil alih oleh keserakahan. Wang Lin tidak banyak bicara. Murong Juo mengungkapkan senyum langka saat dia mengangguk pada Wang Lin dan diam-diam terbang ke bawah. Wang Lin merenung sebentar dan mengirim transmisi suara ke Murong Juo. Brother Murong, berhati-hatilah dengan kedua wanita itu. Jika saya tidak salah, mereka harusnya orang-orang dari mayat sekte. Salah satunya pasti mayat dengan jiwa asal yang sudah terbangun. Murong Juo tidak melihat kedua wanita itu dan tidak melakukan apapun untuk menyarankan dia bahkan mendengar Wang Lin. Dia terus turun, tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya bersinar sejenak dan dia menjadi lebih waspada. Dia telah mendengar tentang mayat sekte. Sekte itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan negara budidaya. Hampir setiap negara budidaya akan memiliki cabang sekte mayat. Mereka terlalu kuat. Kedua wanita itu juga mengucapkan selamat tinggal dan terbang. Namun, Su Fei bermain acak dengan rambutnya. Sehelai rambut lepas dan menempel di tebing. Setelah mereka bertiga menghilang ke kejauhan, mata Wang Lin menjadi dingin dan tatapannya jatuh ke tebing di kejauhan. Dia mengulurkan tangan kanannya dan seuntai rambut terbang ke arahnya dan terjebak di antara jari-jarinya. Sepertinya peringatan saya tidak cukup. Wang Lin mendengus dingin dan menggosok jarinya.
Untaian rambut terbakar, tetapi api itu berwarna hijau. Helai akal surgawi keluar dari rambut, tetapi sebelum itu bisa mengembun, Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal. Perasaan surgawi segera runtuh setelah bertabrakan dengan energi asal. Saat menuruni tide abis, tubuh Su Fei bergetar. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan matanya mengandung sedikit rasa takut. Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan seutas rambut yang mengandung indera surgawi wanita yang hampir tidak terdeteksi. Perasaan surgawinya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memperhatikan Su Fei, itu akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra sekte mayat memang menakjubkan, dan mantra untuk menyembunyikan akal surgawi selalu sulit. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Su Fei, mampu mengirimkan rasa surgawi, yang berarti dia adalah tubuh yang sebenarnya. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia bisa mengidentifikasi Su Fei adalah karena Santai, budak yang dipaksa You Yi padanya saat itu. Santai memiliki boneka mayat yang hanya anak-anak, tetapi sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat yang sederhana tetapi lebih seperti mereka adalah dua individu. Berpikir tentang boneka mayat Santai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan si Tunan. Dia akhirnya mengambil alih daging anak itu. Aku tidak tahu di mana situ sekarang, tapi dia pasti berada di planet budidaya yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit kenangan di matanya. Pada saat ini, dia bukan lagi iblis, tetapi manusia yang mengingat temannya. Ada juga Santai. Dia adalah kepala sesepuh sekte mayat di planet Suzaku. Dia terlempar ke ruang angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar saat dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura You Yi dimanapun, jadi dia harus mencari sendiri satu persatu. Senior You Yi disegel oleh Ling Tianho di sini, jadi celah dengan segel harus memiliki aura Ling Tianho. Mata Wang Lin menyipit ketika akal surgawinya menyebar untuk memeriksa celah-celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua retakan di sekitarnya tetapi tidak menemukan jejak You Yi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan kristal yang diberikan Bei Lou padanya. Akal surgawi Wang Lin memasuki kristal. Tak lama setelah itu, alisnya berkerut lebih erat dan dia menarik indera surgawi dari kristal. Jika Bei Lou tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan You Yi. Wang Lin mulai merenung. Bei Lou seharusnya tidak berbohong tentang ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang sia-sia seperti ini. Jika dia ingin menindasku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu, dia bisa saja menyerang saya secara langsung. Saat ini hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali dia menipu saya untuk datang ke sini untuk membunuh saya dengan pisau pinjaman. Mata Wang Lin menjadi dingin dan indera surgawi menyapu daerah itu lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan bahwa You Yi berada di dasar tide abis, mungkin dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun, tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenungkan, dia menyebarkan indera surgawi. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat mencari di setiap celah, tetapi hasilnya masih sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menampar tasnya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar. Wang Lin mengendalikan fragmen jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin memejamkan mata dan indera surgawi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia berada di dalam celah itu sendiri, dan dia mencari setiap celah dengan saksama. Kali ini dia bahkan lebih teliti, dia tidak membiarkan jejak melewatinya. Setelah 30 menit, semua fragmen jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Aku dengan hati-hati memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi aku masih belum menemukan keberadaan You Yi. Mungkinkah setan kuno Bei Lou itu benar-benar menipu saya dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah. Jika saya Ling Tianho, saya tidak akan menyegel seseorang di tempat yang jelas. Jika saya Ling Tianho, Wang Lin mulai merenung. Satu untai energi pedang Ling Tianho yang dia tinggalkan bergerak melalui tubuhnya, memungkinkan dia untuk meminjam sepotong domain Ling Tianho. Ekspresi merenung di mata Wang Lin secara bertahap menghilang dan digantikan dengan tatapan tirani. Wilayah Ling Tianho adalah tirani, untuk menggunakan sifat tiraninya sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantuiku, aku tidak akan hanya menyegelnya, aku akan membuatnya menyerah pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, saya akan menyegelnya selama 1000 tahun.
Jika dia masih belum menyerah, saya akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih belum menyerah, maka aku akan menghancurkan arwahnya untuk mengubahnya menjadi harta untuk membuatnya menyerah. Aku tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika saya memilih tempat ini, itu pasti punya alasan. Jika saya menutupnya, saya akan memilih. Pandangan tirani itu kuat, seolah-olah dia berada di atas dunia. Tatapannya tersapu oleh setiap retakan. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan banyak keringat jatuh dari dahinya. Pada saat ini, tatapan tirani benar-benar menghilang dari tubuh Wang Lin, dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sepotong domain ini hampir melukai saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam ketika energi spiritual surgawi berputar melalui tubuhnya. Dia menampar tasnya memegang dan pedang langit terbang dengan pisau setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang langit dan kemudian dia melangkah maju. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Sebuah pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Break! Dengan raungan, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Bunyi berderak berlanjut, dan tak lama kemudian, retakan menutupi lebih dari 1.000 kaki di atas dan ke bawah tebing. Kerak! Suara Wang Lin seperti guntur saat bergemuruh melalui Tide Abyss. Lebih banyak retakan muncul di tebing, dan sejumlah besar tanah jatuh dari sisi tebing. Sisi Tide Abyss kehilangan 1 inci setelah disapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin menyala dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi, dan saat ia melanjutkan, tebing itu dengan cepat dicukur habis. Setelah 15 menit, sebuah celah kecil muncul, dan aura yang sangat samar keluar dari celah itu. Aura ini bukan milik Yo Yi, tetapi mengandung tirani ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celah. Pedang langit terbang menuju celah itu dengan pedang setengah bulan dekat di belakangnya. Sejumlah besar batu pecah jatuh dari tebing. Dalam sekejap mata, celah tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Kesenjangan ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan gelap gulita. Saat akal surgawi Wang Lin berusaha untuk masuk, itu mengetuk kembali oleh rasa surgawi tirani. Ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali, dan dia menabrak tebing di sisi lain. Ada suara keras saat batu jatuh dari tebing, dan tubuh Wang Lin dicetak ke sisi tebing. Darah melonjak ke dalam tubuhnya dan keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Tabrakan akal surgawi sekarang hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap ascendant, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa asalnya. Seberapa kuat? Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam, dia yakin bahwa Yo Yi ada di dalam sana. Karena rasa surgawi yang bertabrakan dengan miliknya hanya milik satu orang, Ling Tianhou. Hanya sepotong akal surgawi yang ditinggalkannya sudah cukup untuk membunuh para pembudidaya di bawah tahap ascendant. Persis seperti apa tingkat budidaya Ling Tianhou? Puncak ascendant tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati persidangan tahap Yin dan Yang, seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 alam nirvana. 3 ranah nirvana adalah nirvana Skrier, nirvana Cleaner, dan nirvana Shatterer. Setiap ranah kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Allseer pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Saya menghitung bahwa dia berada di tahap awal nirvana Scatterer. Ling Tianhou dan Allseer telah menjadi rival selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak bisa terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak nirvana Cleaner. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Allseer dan Ling Tianhou, budidayanya terlalu kecil. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi sebagai anak laki-laki, dia hanya mengandalkan dirinya hampir sepanjang jalan dan sekarang telah menjadi kekuatan besar ascendant. Meskipun pembangkit tenaga ascendant hanyalah semut di mata orang-orang di langkah kedua, di antara para pembudidaya langkah pertama, seorang pembudidaya ascendant masih merupakan kekuatan yang kuat untuk diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 untai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi anjing laut yang mengelilingi tubuhnya. Agar lebih akurat, itu kehilangan untai. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatu dengan jiwanya. Sebagai hasilnya, ia dapat membuatnya sehingga anjing laut kehidupan ini tidak akan pernah hancur kecuali untai terakhir di dalam jiwa asalnya rusak juga. Ia menampar tasnya memegang baju besi setan muncul dan berputar di sekitar tubuhnya sebagai untaian gas hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi baju besi dan aura jahat menyelubungi tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi oleh serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lainnya.
Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan bendera dan itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta fragmen jiwa meraung di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat ia melangkah maju dan menyerbu ke celah itu. You Yi dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang dalam, tetapi saat interaksi singkat mereka di alam surgawi terukir mendalam di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang sangat tergila-gila dengan seorang wanita sehingga dia lebih suka membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan matanya terlihat ketika dia membakar jiwa asalnya akan menggerakkan siapapun yang melihatnya. Dia menghadiahkan sesuatu yang sama berharganya dengan ascendan kristal hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tetapi itu semua yang penting baginya sebelum kematiannya. Kemudian You Yi menjadi roh pedang untuk Rain Celestial Sword, tetapi sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, You Yi mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur sebelum dia. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, ia mengejar Ling Tianhou melalui kekosongan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianhou. Si dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatannya pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hati mereka. Hanya beberapa orang yang layak mengingatnya di dalam hatinya. Si Tunan, Dun Tian 1, Cihu, You Yi. Saat itu dia hanya pada tahap formasi jiwa. Sebelum You Yi, dia hanya seorang junior yang rendah hati, tapi hari ini Wang Lin berada pada tahap ascendant. Dia menghela napas dalam-dalam dan melangkah ke celah. Meskipun dia tahu beberapa hal berbahaya, sebagai seorang pria dengan kesadaran, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Saat itu, ketika dia menyelamatkan Sisan, dia bertarung melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini, untuk menyelamatkan You Yi, dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh rasa surgawi pedang Saint Ling Tianhou. Pada saat ia melangkah ke celah, perasaan surgawi yang ditinggalkan oleh pedang Saint Ling Tianhou menyerangnya dengan sifat tirani. Serangan indera surgawi tampaknya mengeras ketika mendekat padanya. Perasaan surgawi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga mengeluarkan raungan ketika 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, akal surgawi Ling Tianhou terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa itu ditembus oleh pedang dan terus berjalan menuju Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia seharusnya tidak bergerak maju pada saat ini, tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk menyelamatkan You Yi. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus mereka lakukan. Jika tidak, maka bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang terbentuk dari akal surgawi Ling Tianhou mendekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas langsung mengental di sekitarnya. Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Lebih dari setengah serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkannya di dalam tasnya. Langkah ini memicu perasaan surgawi beberapa kali lebih kuat dari yang terakhir. Serangkaian raungan gemuruh bergema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu bersama dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak bisa menghalangi sama sekali. Itu pecah sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada baju besi iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan memukul tubuhnya. Dia punya perasaan bahwa jika dia tidak mundur, dia akan segera runtuh dan mati. Namun, perasaan itu hanya perasaan. Dengan kontrol diri Wang Lin, dia bisa menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis yang tersebar yang telah dia branding selama seabad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum benar-benar memadatkan jejak pada iblis yang tersebar ini, jadi dia tidak memperbaikinya menjadi jiwa asalnya yang kedua. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan tanduk tunggal keluar dari dahi Wang Lin. Itu keluar tertawa, dan tawa itu dipenuhi energi iblis. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat mencoba untuk melahap energi pedang Ling Tianhou. Pada saat roh iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energi masuk ke iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah tubuh. Itu melahap akal surgawi Ling Tianhou dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Domain tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengeluarkan raungan, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresi yang berjuang.
Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin bergetar ketika dia melihat ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong akal surgawi ke dalam roh iblis untuk mengaktifkan jejak. Meskipun cetakannya tidak stabil, sudah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, roh iblis segera tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi tetap solid. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke tasnya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju 100 kaki. Namun, indera surgawi ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir muncul dari kedalaman celah. Itu bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya mengandung suara Ling Tianho. Suara itu teredam seolah-olah seseorang mengucapkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah 100.000 anjing laut. Pada saat dampak dari indera surgawi ketiga tiba, 100.000 anjing laut cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi tiba-tiba, itu bisa memblokir akal surgawi Ling Tianho. Namun, hanya dalam beberapa saat, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Nadi di wajah Wang Lin melotot ketika dia mengeluarkan raungan dan menampar tasnya. God Slaying War Chariot terbang keluar dan berubah menjadi binatang guntur. Binatang itu mengaum, tiba di hadapan Wang Lin, dan bertabrakan dengan akal surgawi. Guntur di sekitar binatang guntur mulai mendesis. Tubuh binatang guntur melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh akal surgawi Ling Tianho. Meminjam saat istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali ke 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukan metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin maju selangkah dan jari maut diaktifkan di tangannya. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak ketika dia menembakkan beberapa jari maut ke arah rasa surgawi Ling Tianho yang saat ini sedang dihadang oleh binatang guntur. Lampu hitam yang diciptakan oleh Fingers of Death melesat seperti panah, meninggalkan riak saat mereka mendarat di akal surgawi Ling Tianho. Wang Lin mengambil langkah lain dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak. Karena 4 tetes cairan surgawi dari saat itu, meskipun dia belum menggunakan giok surgawi, energi spiritual celestialnya tampak tak ada habisnya, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual celestial dalam tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis itu sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin. Tidak ada 1 tembakan, tapi 10. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sungai neraka muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir rasa surgawi Ling Tianho. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup, dan matanya menjadi dingin. 1 juta anjing laut semuanya berubah menjadi energi pembantaian, satu-satunya yang tidak adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi satu untai energi pembantaian dan menyerbu. Adapun energi pedang Ling Tianho, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal surgawi Ling Tianho. Dia takut itu akan beralih ke sisi lain saat itu muncul. Pada saat ini, seluruh Tide Abyss tampaknya bergetar. Tanah dan tanah di dinding tebing tampaknya ditangkap oleh kekuatan misterius ketika mereka mulai mengapung dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal surgawi Ling Tianho. Pada saat yang sama, binatang guntur mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi saat itu berubah menjadi sinar guntur. Itu dibebankan langsung pada rasa surgawi Ling Tianho bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam keluar dari pintu masuk ke Tide Abyss di negara setan air. Tanah terus bergetar seolah-olah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Juo, yang lebih dalam di Tide Abyss, merasakan fluktuasi yang mengerikan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat melihat ke atas, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Su Fei mengambil napas dalam-dalam, dan sedikit amarah dari ketika Wang Lin menghancurkan akal surgawi menghilang. Dia mengambil keputusan, dia tidak akan berani memprovokasi seseorang seperti ini. Riak yang kuat terus menyebar melalui dinding Tide Abyss sampai mencapai dasar. Bagian bawah Tide Abyss dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka segera bergema tanpa henti. Koridor di bagian bawah Tide Abyss membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada pedang besar menusuk setengah jalan ke dinding koridor. Saat riak suara tiba di pedang, itu sedikit melonggarkan. Gelombang suara menyebar jauh saat bergema melalui koridor. Pada saat ini, di pintu keluar di negara setan api di mana Great dan murid-murid sekte pedang Dalou telah terjebak. Great tiba-tiba membuka matanya, dan matanya cerah. Aura Ling Tianho! Mungkinkah dia tiba lebih awal? Tidak, meskipun aura ini milik Ling Tianho, itu hanya bagian dari itu. Selain itu, ada aura lain?
Aura lain ini tidak dikenal, tetapi untuk muncul pada saat seperti ini, mungkinkah itu terjadi? Menjadi karena token? Great tampak santai saat ia menyapu murid-murid The Low Sword Sect sebelum menutup matanya. Ketika Riak tiba di sini, mereka sudah benar-benar pingsan. Selain dari Great, tidak ada orang lain yang memperhatikan. Di The Low Sword Sect, Ling Tianho, yang mengenakan jubah Taoisme dan sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Pemimpin sekte pemurnian jiwa dari klan setan raksasa yang berteman dengan Wang Lin di alam celestial. Segel roh pedang. Mata Ling Tianho memiliki tatapan yang mendalam. Tempatku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi, bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh-roh ingin mati, maka meterai itu tidak akan pernah rusak. Ling Tianho merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di Tight Abyss di mana Yo Yi disegel, pakaian Wang Lin disapu kembali oleh angin kencang dan mengepakkan angin. Dengan rambutnya yang melayang di udara, dia dipaksa mundur beberapa langkah, lalu matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan indera surgawi ketiga yang ditinggalkan oleh Ling Tianho. Namun, harganya sangat bagus. Binatang guntur telah hancur dan potongan harus kembali ke kereta perang pembunuh dewa. Sebuah pembukaan dibuat dalam pengertian surgawi Ling Tianho, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya tersumbat. Energi spiritual celestial tidak lagi mengalir dengan lancar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah dan menyerbu bagaikan meteor melalui celah dalam pengertian surgawi Ling Tianho. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan ada gemuruh yang menggelegar sebagai hasilnya. Kesenjangan itu tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia langsung menuju ke kedalaman celah, dan di sini dia bisa merasakan aura Yo Yi dengan samar. Trespasser, mati. Perasaan surgawi Ling Tianho muncul sekali lagi. Kali ini akal surgawi mengirim pesan tirani yang langsung memasuki telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya sehingga dia tanpa sadar didorong mundur. Suara retakan datang dari seluruh celah di tebing karena indera surgawi ini, dan banyak retakan kecil muncul di dinding tebing. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah diguncang oleh akal surgawi ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianho ini terlalu kuat? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika hanya perasaan surgawi yang tertinggal untuk menyegel Yo Yi sudah sekuat ini, seberapa kuat dia jika dia tiba secara pribadi? Mata Wang Lin menyala. Dia menampar tasnya memegang dan sikat jernih muncul di tangannya. Memegang kuas langit, tangannya dengan cepat bergerak di depan tubuhnya dan simbol emas muncul. Saat simbol ini muncul, itu segera menyalakan celah hitam pekat. Tanpa ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan, tanpa jeda, ia menggambar 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas. Meskipun ia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya ketika berurusan dengan bug, mereka semua adalah simbol satu langkah yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin bisa merasakan bahwa bagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol. Simbol 7 langkah berisi 7 bagian dari jiwa asalnya. 7 pukulan adalah batas Wang Lin. Ketika dia memperbaiki kuas kembali di suku pemurnian jiwa, dia mengujinya. Dia tidak bisa menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada 1 salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali dia menyerahkan tubuhnya dan semua jiwa asalnya bergabung dengan simbol-simbol, dia tidak akan bisa menggambar pukulan ke-8. Pada saat dia menggambar pukulan ke-7, semua energi spiritual celestial keluar dari tubuhnya seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak ke simbol 7 langkah. 7 pukulan menyatu menjadi simbol lingkaran. Simbol ini tampak sangat kuat seolah-olah berisi alam semesta. Tampaknya matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah. Tidak hanya sinar cahaya keemasan menyilaukan, mereka bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang dibuat dengan kuas surgawi menggunakan energi spiritual surgawi dianggap sebagai mantra surgawi lengkap. Cahaya menembus jurang Tight Abyss seperti pedang. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat dengan jelas melihat cahaya keemasan keluar dari celah. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk Tight Abyss yang belum menyala dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya. Simbol 7 stroke berisi 7 bagian jiwa asal Wang Lin, yang memungkinkannya untuk mengendalikannya seperti itu adalah tubuhnya sendiri. Dia melayang langsung ke kedalaman celah. Perasaan surgawi Ling Tianho mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah ditusuk oleh cahaya keemasan. Namun, itu segera berhenti menghilang dan akal surgawi Ling Tianho mengeluarkan raungan sebelum menyerbu keluar. Kali ini akal surgawi muncul Ling Tianho. Seorang Ling Tianho mengenakan jubah Taoisme dengan tatapan tirani di wajahnya tertutup selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi buram sampai dia berubah menjadi sinar energi pedang dan langsung menyerang simbol itu. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut menyebar seperti orang gila.
Gemuruh yang hebat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejut begitu kuat sehingga bahkan menyebabkan banyak tempat di negara setan air mengguncang dan mengejutkan banyak orang di tanah roh setan. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia mengeluarkan 6 suap darah. Darah itu mengandung energi spiritual celestial, dan ketika mendarat di tanah, itu menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol hancur dan 6 dari 7 indera surgawi hancur. Yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari akal surgawi Ling Tianhou, itu redup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun, simbol yang runtuh, bagaimanapun, adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbol telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung jumlahnya telah mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meskipun tidak bisa memerangkap energi pedang lama, itu masih bisa memerangkapnya sejenak. Kerusakan jiwa asal dianggap sebagai cedera besar bagi pembudidaya. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan jantung pembantaian muncul. Karena dia sudah tiba di titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan menyerbu langsung ke kedalaman celah. Dia mendekat hanya dengan 1 langkah. Ada tubuh roh ungu yang tergantung di depannya. Tubuh roh ini adalah You Yi. Mata You Yi tertutup, dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Selain dari area di antara alisnya, seluruh tubuhnya ditutupi dengan warna ungu. Ungu ini sepertinya hidup, karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah You Yi seperti seikat benang sutra yang sepertinya sedang mencoba melahap cahaya keemasan dari antara kedua alisnya. Ada formasi 30 kaki di tanah di bawah You Yi. Untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh You Yi. Ada 4 pedang berharga yang ditikam ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya ke-4 pedang berharga yang dipancarkan perlahan menyatu dengan tanah. Pada saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan pada 3 dari 4 pedang. Bola cahaya memancarkan aura rasa surgawi yang kuat. Senior You Yi. Sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin melihat You Yi. Namun, pada saat ini, You Yi dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis You Yi itu dimakan oleh gas ungu, maka You Yi selamanya akan menjadi milik Ling Tianhou tanpa ada kesempatan untuk bangun. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan You Yi adalah sesuatu yang Ling Tianhou buat secara pribadi. Dia menyebutnya formasi transformasi setan penyempurnaan celestial. Formasi ini sangat kuat, tetapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianhou pernah memurnikan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Ke-4 pedang ini adalah proyeksi dari ke-4 pedang jiwa asal tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianhou meninggalkan 4 indera surgawi di atas pedang, membuat formasi lebih kuat. Adapun gas ungu, itu adalah aura setan. Itu datang dari sisa roh iblis kuno negara setan air. Alasan mengapa Ling Tianhou diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel You Yi di sini adalah karena dia memiliki beberapa transaksi dengan iblis kuno di negara setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi celah ini berada di jalur tersembunyi. Vena ini disembunyikan di bawah tanah dan terhubung langsung ke ibu kota negara setan air. Ini memungkinkan iblis kuno mengirim energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi akan mengubahnya menjadi segel pemurnian langit dan perlahan-lahan menyerang roh You Yi. Ling Tianhou dan iblis kuno dari negara setan air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianhou menyegel You Yi di sini. Setiap roh sisa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Iblis kuno dari negara setan air sedang mencari tubuh roh yang bisa menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis You Yi melahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negara iblis air. Ling Tianhou tidak merencanakan ini sebelumnya, tapi dia terus-menerus dikejar oleh You Yi setelah meninggalkan alam surgawi. You Yi dipaksa membuat roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhou sudah menderita luka-luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianhou, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Harus dikatakan bahwa Rain Celestial Sword adalah harta nomor 1 dari alam surgawi hujan. Meskipun dia mendapatkan 1, dia tidak berani membawanya sebelum You Yi. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh You Yi. Meskipun Ling Tianhou kuat, dia terluka oleh cetakan langit. Cetakan ini terlalu kuat, dan prestisenya bahkan lebih besar. Ling Tianhou menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan jenderal surgawi biasa. Mantra celestial ini pastinya mantra celestial berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh kaisar surgawi. 1 jari bisa melukainya. Kemudian, menambahkan fakta bahwa You Yi telah menyerang tanpa memperhatikan nyawanya sendiri dan penggunaan energi pedang kehidupan Rain Celestial Sword secara konstan, Ling Tianhou dipaksa ke keadaan yang memalukan.
Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianhou. Bagaimanapun, dia hanya dalam kondisi yang memalukan untuk sementara waktu. Kemudian dia memikat You Yi ke tanah roh setan dan menyegelnya di sana, menyelesaikan persetujuannya dengan iblis kuno di negara setan air. Dengan cara ini dua burung dengan satu batu. Namun, Ling Tianhou tidak berharap bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah, Wang Lin memandang You Yi, yang disegel dalam formasi. Tubuh You Yi mengeluarkan aura kematian yang tebal. Kembali ketika Ting Er menghilang, hatinya sudah mati. Wang Lin berbisik, "Senior You Yi." Dia bisa merasakan bahwa selain dari kekuatan eksternal, alasan utama aura kematian You Yi adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati. Setelah Wang Lin melihat formasi di depannya, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya bisa You Yi sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, itu bergema melalui celah-celah. Mata You Yi bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan dalam kekosongan ini akhirnya ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, akal surgawi Ling Tianhou menerobos sangkar emas. Itu berbalik dan dibebankan langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di celah itu. Desahan datang dari You Yi, dan saat desahan itu menyebar melintasi gua, indera surgawi Ling Tianhou yang menuju Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. "Kamu harus pergi." You Yi masih belum menatap Wang Lin. Dia menutup matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka hebat hanya untuk sampai di sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa asalnya sekarang hanya seukuran bayi, dan tubuh semula sejernih kristal sekarang keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia miliki untuk akhirnya mencapai titik ini, karena You Yi adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang didapatnya hanyalah 3 kata sederhana dari You Yi. "Kamu harus pergi." Wang Lin mengungkapkan senyum tebal, mengejek. Senyum ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. "Hatimu sudah mati, dan aku memang seharusnya tidak datang." Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Pada saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian dari jiwa asalnya, dia sudah melunasi utangnya kepada You Yi. Hati sudah mati? Pada saat Ting Er pergi, hatiku benar-benar mati. Kesedihan pada wajah bingung You Yi menjadi lebih kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia dimeteraikan di sini oleh Ling Tianhou, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu invasi iblis kuno, tetapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah menghela nafas, You Yi mengangkat tangan kanannya yang benar-benar ungu dan menjentikan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu mengandung energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama yang membuat Ling Tianhou dalam keadaan yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari Rain Celestial Sword. You Yi hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Ketika dia sedang berburu Ling Tianhou, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang dia hanya punya 4 sinar tersisa. Energi pedang dibebankan langsung pada bola cahaya di atas pedang keempat dan langsung menembusnya. Meskipun akal surgawi Ling Tianhou sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan surga pedang You Yi. Bola cahaya hancur dan akal surgawi Ling Tianhou hancur. Perasaan surgawi berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, setitik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, bintik-bintik cahaya memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Hampir dalam sekejap, tidak hanya jiwa asalnya benar-benar pulih, ia juga memiliki perasaan meluas. Perasaan ini perlahan berhenti, tetapi bintik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianhou di dalam jiwa asal Wang Lin. Energi pedang tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. You Yi perlahan berkata, "Energi pedang hidupku tidak bisa disimpan di dalam dirimu, jadi aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Kamu terluka karena aku, jadi aku membantu kamu pulih. Kamu harus pergi. Jangan kembali." Wang Lin menghela nafas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia menampar tas memegang dan pagoda dengan akal surgawi You Yi muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya ke belakang. "Aku sudah menepati janjinya sejak saat itu. Saya tidak akan lagi menjaga pagoda ini." You Yi tiba-tiba membuka matanya dan menatap pagoda. Kesedihan di matanya sudah cukup untuk menutupi langit. "Ting Er," kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, "Namanya bukan Ting Er. Jika tebakan saya benar, namanya King Shuang." Tubuh roh You Yi bergetar. Dia mengangkat kepalanya, dan kekosongan di matanya telah menghilang. Sebaliknya, itu diganti dengan energi. "King Shuang?" Wang Lin berbalik dan menatap You Yi. Dia tidak berbicara tetapi melemparkan batu Gyo King Lin.
Mata Youyi menyipit dan dia menangkap batu giok. Dia segera memindai dengan indera surgawi dan ekspresinya berubah. Setelah waktu yang lama, dia dengan pahit berkata pada dirinya sendiri, King Shuang? Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Putri Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah orang yang paling kuat di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia tersembunyi di guanya di negeri roh iblis ini, menyembuhkan. Energi di matanya menjadi lebih kuat, dan sedikit vitalitas muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai mempercepat, tetapi itu tidak bisa menghentikan vitalitasnya muncul. Kamu mengatakan bahwa Ayah Ting Er sedang menyembuhkan di sebuah gua di sini? Wang Lin, apakah Anda yakin tentang ini? Wang Lin menatap Youyi dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, jadi aku tidak yakin. Kebingungan di wajah Youyi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin tentang hal-hal semacam ini? Hanya, jika Ayah Ting Er benar-benar di sini, maka dengan kultivasinya, ia harus mampu membangkitkan Ting Er. Youyi saat ini tampaknya telah lupa bahwa Ting Er hanyalah fragmen jiwa residual yang terbentuk pada mayat wanita dari ribuan tahun obsesinya. Sekarang sudah pergi dan tidak ada lagi. Saya ingin mengambil Ting Er untuk bertemu ayahnya dan membiarkan Ting Er bangun. Vitalitas dalam tubuh Youyi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Gas ungu di sekitarnya sepertinya sudah gila. Itu dibebankan pada setitik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Menyebarkan untukku. Matanya menyala, dan gas ungu di sekitarnya segera mulai berjuang dalam upaya untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat diusir dari tubuh Youyi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Youyi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Youyi adalah roh pedang Rain Celestial Sword. Jika iblis kuno dari negara setan air datang secara pribadi, maka Youyi mungkin tidak akan punya kesempatan karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, hanya mengusir energi spiritual iblis-iblis kuno itu tidak sulit bagi Youyi. Gas ungu menghilang dan tubuh Youyi sejernih air yang mengalir. Dia melihat pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini kecil dan jelas dari penampilannya bahwa itu dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang surgawi hujan. Youyi adalah roh pedang-pedang surgawi hujan. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan langsung terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, celah itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal surgawi dan terbang ke Youyi. Mendengus dingin datang dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Youyi segera terbang keluar. Suara yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh Tide Abyss. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin memotong seluruh Tide Abyss. 3 bola cahaya segera hancur dan dimakan oleh Youyi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga hancur oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur dengan pedang. Celah yang menyegel Youyi segera runtuh. Ling Tianho, meskipun kamu menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena hatiku mati, bagaimana segelmu bisa menjebakku? Aku adalah roh pedang Rain Celestial Sword. Hidupku selama langit dan bumi dan aku mewarisi 4 tujuan pedang besar dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku membiarkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku bisa terus merasakan warisan dari niat pedang kuno. Jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi saya masih sama seperti sebelumnya. Youyi terbang keluar sesaat sebelum retakan runtuh. Wang Lin segera mengikuti Youyi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Youyi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya sudah lebih banyak waktu berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda, dia mengirimnya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini untukku. Wang Lin mengangguk. Dia menangkap pagoda dan memasukkannya ke dalam tasnya. Tatapan Youyi jatuh pada Wang Lin, dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi Anda untuk mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun ini layak untuk selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk ascen dan kristal. Kalau tidak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Ascen dan kristal adalah hadiahmu karena menjaga Ting Er, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada ucapan terima kasih untuk dikatakan, itu harus saya berterima kasih kepada Anda. Saya tidak berpikir bahwa kita berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena fakta bahwa Anda bertekad untuk menemukan saya, kami tidak akan bertemu hari ini. Youyi melihat bahwa Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, Wang Lin, saya ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda. Apakah Anda masih memiliki yang lain? Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi Su Li Guo terbang keluar.
Su Liguo berada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan You Yi. Dia juga tubuh roh, jadi perasaan yang dia miliki saat ini sangat kuat. Yang lain seperti penguasa semua roh pedang, dan dia kagum. Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang asli dari pedang yang dia miliki. Dia hanya di rumah orang lain. Setelah You Yi melihat pedang surgawi, matanya menyala. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Su Liguo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan untuk menyanjung. Ini bahkan lebih hebat daripada ketika dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama junior adalah Su Liguo. Tuanku yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi, itu bukan karena saya ingin. Ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Su Liguo. You Yi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, Wang Lin, aku tidak bisa menyampaikan mantraku padamu, tapi tubuh roh ini cukup bagus. Aku bisa membiarkannya memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya sampai dia benar-benar bisa mengendalikan pedang surgawi ini. Su Liguo kaget. Matanya berbalik dan dia dengan hati-hati berkata, itu, senior, apa maksud pedang kuno ini? You Yi samar-samar tersenyum dan berkata, rasakan itu dan kamu akan tahu. Dengan itu, tangan kanannya meraih dan segera meraih Su Liguo. Sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di mata Su Liguo. Tubuh Su Liguo bergetar dan matanya penuh kebingungan. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan informasi yang tak ada habisnya langsung memasuki tubuhnya dari kekosongan. Dia memiliki perasaan jiwa yang baru lahir meninggalkan tubuhnya seperti kembali ketika dia masih seorang pembudidaya jiwa yang baru lahir. Dia secara bertahap menjadi hilang dalam informasi tersebut. You Yi melepaskan tangannya dan cahaya keemasan menghilang dari matanya. Dia tampak lelah. Memberi warisannya sendiri kepada orang lain seperti ini akan merusak tubuh rohnya. Namun, dia tidak peduli. Jika Wang Lin bisa melewati semua bahaya untuk menyelamatkannya, dia sendiri tidak akan peduli tentang sulitnya mewariskan warisannya untuk membantu roh pedang Wang Lin. Wang Lin, roh pedangmu terlahir dengan sifat pemberontak, jadi kamu harus berhati-hati saat menggunakannya di masa depan. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya telah meninggalkan jejak tersembunyi di dalam warisan. Jika dia mencoba mengkhianatimu, dia akan mendapat serangan balasan dari warisan. Wang Lin menatap You Yi. Kelelahan di wajah You Yi membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, senior, terima kasih. Tindakan You Yi selalu menentukan, seperti bagaimana dia secara paksa memberi hadiah kepada Santai sebagai budak Wang Lin. You Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, selama Ting Er bisa bangun, warisan ini tidak berguna bagiku. Wang Lin, aku hanya bertanya satu hal padamu, bantu aku menemukan ayah Ting Er. Wang Lin merenung cukup lama sebelum mengangguk. You Yi samar-samar tersenyum dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Dia meraih pedang surgawi tempat Su Liguo berada. Dia memegang pedang, mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menamparnya. Tamparan ini menyebabkan pedang surgawi melepaskan dengungan sengit, dan gas aneh keluar dari pedang sebelum menghilang. Kulit You Yi menjadi sangat pucat. Tubuhnya perlahan berubah transparan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Lin berseru, senior You Yi, kamu. Dia tidak berharap You Yi melakukan ini. Mulai sekarang hanya ada 3 pedang surgawi hujan. Adapun pedang ini, sekarang milik Anda. Apakah itu roh pedang di hadapanku, aku, atau roh pedang di belakangku, kita tidak akan memiliki hak untuk mengendalikan pedang ini. Setelah You Yi selesai berbicara, dia melemparkan pedang langit pada Wang Lin. Wang Lin menangkap pedang itu dengan rasa terima kasih di matanya. Ini bisa dianggap sebagai hadiah besar dari You Yi. Ada total 4 Rain Celestial Swords. Bahkan jika seseorang mencuri satu, selama You Yi ada, mereka hanya akan memegang kendali sementara atas itu. Begitu mereka bertemu You Yi, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas pedang. Bahkan jika You Yi tidak ada lagi, jika suatu hari wanita berjubah putih terbangun, dia bisa membuat roh pedang lain untuk Rain Celestial Swords. Roh pedang akan menerima warisan niat pedang kuno dan akan mengendalikan 4 pedang surgawi hujan. Dapat dikatakan bahwa keempat pedang hujan surgawi ini akan selalu menjadi milik roh pedang dan wanita berjubah putih tidak peduli berapa banyak waktu yang berlalu atau berapa banyak reinkarnasi yang terjadi. Namun, pada saat ini, semuanya berubah. Tamparan itu dari You Yi sebagai roh pedang dan sebagai pewaris niat pedang kuno. Tamparan itu menghancurkan jejak yang diletakkan pada pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai roh pedang generasi ini, ia seperti seorang kaisar fana. Dia telah membagi sebagian dari wilayahnya sendiri dan selamanya memberikannya kepada Wang Lin. Mulai sekarang, bahkan jika wanita berjubah putih terbangun atau roh pedang baru terbentuk, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang ini lagi. Itu karena ini adalah dekrit dari roh pedang generasi ini, You Yi, itu sebanding dengan dekrit Kaisar Fana. Selain itu, You Yi mengizinkan Su Liguo untuk memahami maksud pedang kuno. Dia membuka pintu untuk Su Liguo, pintu untuk menjadi roh pedang tertinggi.
Kedua hadiah luar biasa ini setara dengan memberi Wang Lin peluang besar. Kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi yang tidak akan hancur bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti wanita berjubah putih. Mulai sekarang, pedang surgawi ini akan selamanya menjadi milik Wang Lin. Bahkan Su Liguo hanya akan menjadi roh pedang generasi pertama untuk pedang ini. Di alam surgawi, hanya mereka yang memperoleh pangkat dewa surgawi yang dapat memiliki kesempatan ini. Yo Yi menghela nafas. Kemudian tubuhnya berubah buram dan dia memasuki pedang surgawi. Aku bisa merasakan aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir di dasar Tide Abyss. Ini adalah hadiah ketiga saya untuk Anda. Ayo kita pergi. Pedang surgawi Yo Yi dalam kilat dan dibebankan ke kedalaman jurang. Wang Lin menempatkan Su Liguo, yang masih linglung dan memahami warisan, kembali ke pedang surgawi dan mengejar Yo Yi. Aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir? Mungkinkah kekayaan? Hati Wang Lin bergetar. Yo Yi ada di depan, dan dengan energi pedangnya mengisi di depan, semua rintangan mundur. Mereka tiba langsung di dasar Tide Abyss. Tempat ini adalah koridor besar dan berliku dengan lubang tak berujung di bagian bawah. Itu begitu dalam sehingga bahkan rasa surgawi tidak bisa mencapai dasar. Helai daya isap yang samar datang dari lubang raksasa. Meskipun sangat redup, selalu ada di sana. Berdiri di jalan di sebelah tepi lubang, sejumlah kecil tanah terguling dari tepi dan tersedot ke lubang yang dalam. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap lubang yang dalam. Dengan kelicikannya, dia segera menduga bahwa fase pasang yang terjadi di luar disebabkan oleh lubang yang dalam ini. Dalam pikiran Wang Lin, dia tampak melihat letusan lubang dalam menciptakan kekuatan hisap yang tak terbayangkan setiap 5.000 tahun. Kemudian, melalui saluran misterius, kekuatan isap memengaruhi dunia luar dan menghisap banyak hal ke tanah ini. Misteri penciptaan menyebabkan Wang Lin merasakan ketidakpeduliannya sendiri. Mantra macam apa yang bisa menahan letupan kekuatan hisap setiap 5.000 tahun? Mantra macam apa yang bisa mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan Allseer tidak dapat melakukan ini. Saya ingin tahu apakah orang yang Allseer katakan telah melangkah ke langkah ketiga bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Kemana perginya lubang ini? Wang Lin tidak tahu dan juga tidak bisa menebak. Namun, dia tahu bahwa jika dia jatuh, tidak mungkin untuk keluar. Lubang yang dalam ini sangat aneh, jangan terlalu lama melihatnya. Suara Yo Yi datang dari pedang surgawi. Wang Lin menarik pandangannya, tetapi pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat samar. Turun, suara ini tidak datang dari lubang yang dalam, tapi dari tas memegang Wang Lin. Itu bukan Yao Sisue.